Selamat datang Pak. Yes, Sehat kasih, terus Mas. Pak. Ya. Panggilnya nggak usah Pak. Saya Mas Mahe saja Pak. Ya Pak. Karena Pak Haji ini kan sekda istimewa nih Pak. Jika sekda rasa gubernur kok di Jogja Pak. Istimewa karena di daerah istimewa. Oh iya benar Pak. Sekda istimewa Pak. Tahun keberapa Pak nih Pak? Tahun ketiga ya Pak? Saya mulai 19. 2019 Pak ya. Tahun ketiga 2021. 2022 masuk tahun keempat. Mantap Pak. Sesuai dengan RPJMD-nya sampai 22 nanti. 2022 aja Pak. Iya Pak. Yes. Gimana Pak? Setelah dapat kado COVID, Jogja bagaimana Pak? Ya, jadi COVID itu memang betul-betul menyita perhatian. Ya. Bahkan saya pernah cerita gitu, saya itu gara-gara COVID itu pernah kok dalam waktu sekian lama itu tidur hanya 2 jam gitu per hari. Karena COVID kan betul-betul hal yang baru ya, betul, kita masih setuju. belajar semua, tapi ya alhamdulillah lah masa-masa sulit sudah bisa kita lewati. Betul. Sampai kita pada angka konfirmasi 3.000 orang itu ya. Yes, wah betul. itu kita nggak ada tempat tidur lagi, apalagi yang ICU gitu ya. Orang yang OTG di mana-mana, memang itu membuat kita galau lah, semua orang lah, bukan hanya saya. Tapi ya perjalanan waktu kita bisa ngatasi. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai bisa sedikit. Iya Pak. Iya Pak. Tapi 2 minggu terakhir Pak, apalagi setelah kemarin ada long weekend di bulan lalu, di bulan Oktober ada long weekend itu, antrian bis terus wisatawan itu kelihatannya banyak sekali Pak. Nah kira-kira ada kecemasan nggak sih Pak? Itu jangan-jangan ini setelah semua turis pulang, semua wisatawan pulang, pendatang mahasiswa datang, terus kemudian ada gelombang baru Pak. Ini cemas nggak sih Pak kita Pak? Jadi itu yang banyak dicemaskan orang ya. Orang dari luar kota datang dengan mobil pribadi, dengan bis, dengan pesawat, dengan kereta api, dicemaskan orang. Tapi terus terang saya untuk kehadiran wisatawan itu tidak terlalu cemas, tapi tidak terlalu mencemaskan. Karena teman-teman dari destinasi wisata, di hotel, di travel itu betul-betul sudah kita siapkan dan kita minta untuk janji menjaga protokol kesehatan dengan baik. Silakan saja SOP dibuat oleh masing-masing organisasi. Ya, karena mereka yang tahu, misalnya PHRI untuk restoran dan hotel, buatlah SOP-nya. Asita untuk transportasi gitu ya. Lalu GIPI untuk destinasi wisata. Itu mereka aturlah, dan rata-rata mereka sudah siap. Kalau kemudian mereka sekarang belum punya QR code untuk Peduli Lindungi, itu kan persoalan dari Kementerian Kesehatan saja, karena antriannya panjang. Tapi rata-rata mereka siap, sehingga saya tidak begitu cemas soal itu. Yang paling saya cemaskan itu sebetulnya malah pembelajaran tatap muka. Oh, nah ini menarik nih Pak. Iya. Kenapa Pak? Kenapa kita harus mencemaskan itu Pak? Ya, karena pertama anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu belum divaksin. Oh iya betul. Ya, karena SD ya ini. Iya benar. Karena mereka belum divaksin, maka kemungkinan dia itu membawa virus sangat tinggi. Dan yang anak-anak SMP sebagian, kemudian yang SMA, mahasiswa, saya kira mereka sudah divaksin. Jadi kemungkinannya untuk vaksinnya sudah rata-rata 2 kali, gurunya juga sudah. Tapi itu tadi, ternyata memang betul, klaster sekolah itu sudah muncul. Ada anak SMA punya adik dari SD, di SD-nya dia tertular, bawa ke rumah, kakaknya kena, kakaknya bawa ke sekolah SMA, SMK. Ada klaster di situ.
Karena sekolah itu di perbatasan antara Sleman dan Bantul, maka dari dua daerah itu yang kemudian meningkat. Nah ini betul kecemasan saya terjadi gitu. Bukan dari destinasi wisata. Gitu. Apalagi anak-anak ya Pak ya, mereka kan nggak punya dosa, maksudnya mikirnya main aja Pak. Itu Pak, iya Pak. Setuju Pak. Kalau pendidikan saya sepakat Pak bahwa memang paling nggak kita punya kiat-kiat khusus tadi Pak untuk itu Pak. Nah kalau yang di pasar Pak gimana Pak? Nah ini kan kemarin ini kan nyun sewu Pak, bahkan beberapa teman saya aja mungkin yang teman kita di luar kota itu sempat komplain, wah kok para pedagang kok masih pada copot masker kadang ini. Nah kira-kira menurut jenengan adakah ini Pak komunikasi lah Pak buat efektif? Nah itu salah satu yang harus kita khawatirkan. Karena begitu kita itu masuk di level 2 itu orang kemudian abai, melupakan itu. Oleh karena itu pemerintah tentu bersama dengan komunitas-komunitas yang lain itu harus selalu sosialisasi. Kita harus tetap kenceng soal itu, protokol kesehatan. Silahkan beraktivitas ekonomi di pariwisata, di pasar, di mal, silahkan aja, nggak ada persoalan. Tapi protokol kesehatan yang harus dijaga karena sudah jelas 3 hal itu: pakai masker, kemudian membersihkan tangan baik itu dalam bentuk cuci tangan atau pakai hand sanitizer, lalu yang kedua adalah berkerumun. Jadi teman-teman Pol PP, teman-teman TNI Polri kita minta bantuan supaya selalu melakukan pengawasan. Kalau ada kerumunan bubarkanlah, tidak usah itu. Kalau ada toko, ada hotel, ada destinasi wisata yang abai, tutup sementara. Itu kita tetap kencang walaupun kita sudah level 2. Betul Pak. Tapi kalau dengan kondisi seperti itu Pak, di mana kita sudah merasa ini landai semua, bahwa secara ekonomi dari sisi aspek ekonomi kita merasa bahwa oke, ini sudah ada vitamin agar kita kembali stabil seperti sebelum Covid Pak. Ditambahkan kalau zaman dulu kita ngertinya NTB Pak, nasib tergantung Bali nih Pak. Tapi dengan kondisi Bali lebih terisolir, kemudian wisatawan lebih merasa aksesibel di Jogja, ada nggak optimisme dari Pemda Pak bahwa mungkin kita akan lebih baik sebelum Covid ini Pak? Ada nggak optimisme ke sana Pak? Sebelum Covid andalan kita itu 2. Yang satu adalah pendidikan, karena mahasiswa dari luar daerah di Jogja itu multiplier efeknya banyak, mulai kos-kosan, makan dan seterusnya. Yang kedua pariwisata, itu 2 hal yang selama ini mendukung PDRB kita. Setuju Pak. Tapi setelah Covid 2 hal ini kan mati Mas. Setuju Pak. Tapi ternyata masyarakat di ini kreatif, masyarakat di ini tidak pernah mau berhenti berpikir dan berinovasi. Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia 11,81%. Di kuartal ini Pak? Iya. Oke. Di OY-nya. Oke Pak. Bukan main itu. Saya pun kaget gitu. Karena saya tidak menduga seperti itu. Dari mana itu Pak? Ya. Dongkraknya dari mana itu Pak? Begitu saya dapat angkanya itu dari BPS dan dari BI gitu. Kemudian saya cari tahu, dari mana ini kok kita bisa? Ternyata ekspor Mas. Ekspor Pak? Iya. Jadi ekspor kita itu meningkat sangat pesat. Nah, salah satu yang membuat daya saing UMKM untuk ekspor itu adalah intervensi kita. Bahwa mereka yang mau ekspor dan dia UMKM, maka ongkos kirimnya dibayari pemerintah daerah. Wah, keren ini. Ya. Jadi kita berikan ongkos kirim itu bukan hanya yang lokal, tapi sampai yang ekspor pun kita biayai, penuh kita biayai. Caranya gimana tapi Pak? Ya, kita alokasikan APBD. Saya selalu memberikan argumentasi pada teman-teman. Biar sajalah APBD itu mengeluarkan sejumlah uang untuk ongkos kirim, tapi saya yakin devisa kita akan tinggi. Dan terbukti ya Pak? Terbukti, kita bisa 11,8%. Daerah lain itu sekarang masih stagnan. Seperti di Bali ya tadi, penjenengan sebutkan itu karena tergantung pada Wisman kan. Nah, sementara wisatawan Nusantara ya accessible tadi jenengan sebut itu ke Jogja itu lebih gampang dan punya trust tinggi terhadap Jogja karena kita betul-betul terapkan protokol kesehatan yang baik. Kita punya visiting Jogja itu mudah, kita punya Jogja Pass. Nah ini memberikan rasa percaya masyarakat untuk datang di Jogja. Nah karena itu Pak,
warganya Bapak ini kan nggak cuma warga ber-KTP Jogja Pak, mungkin malah lebih berapa persen? Separuhnya lebih Pak. Itu kan warga pendatang nih Pak. Kira-kira bagaimana Pak setelah COVID ini Pak? Itu dengan warga yang mungkin ada yang sudah balik, tapi kebanyakan ini kan justru yang sudah menetap di Jogja Pak. Nah, kira-kira Pak dengan kondisi pasca COVID ini Pak, bisa nggak sih Pak kita berdayakan lagi Pak? Karena yang pasti kalau semakin banyak orang makin banyak yang komplain Pak, pastinya Pak. Jadi memang begitu. Jadi itu sudah terbukti dan saya sudah komunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Vaksinasi di Jogja itu angkanya sudah sampai angka 94-95%. Untuk yang ber-KTP Pak? Itu untuk total. Oh, untuk total. Oke. Total. Tetapi tentu menghitung totalnya dasarnya adalah jumlah penduduk. DJ. Jumlah penduduk DIY. Tapi setelah saya cross dengan datanya Dukcapil, di antara itu yang penduduk Jogja itu hanya sekitar baru 70-75%. Artinya yang lain bukan itu. Maka saya harus komunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Di kota Jogja hari ini vaksinasi itu sudah 149%. Kota Jogja nggak dikasih jatah lagi karena sudah 149%. Satu setengah kali lipat dibandingkan ini ya Pak, kuotanya aja. Lalu saya tunjukkan ke Kementerian Kesehatan, tolong Kota Jogja harus tetap diberikan vaksin karena yang 49% itu bukan orang Kota Jogja, baik itu dari kabupaten lain atau dari provinsi lain. Setuju. Ya. Yang orang Jogja sendiri itu angkanya masih sekitar 75%. Nah, teman-teman di Kementerian Kesehatan bisa menerima itu. Belum lagi loh Mas, sebentar lagi kalau mahasiswa itu tatap muka mungkin nanti Januari itu, ya. Iya betul. Saya sudah koordinasi dengan teman-teman perguruan tinggi, terutama Bapak Ibu Rektor. Kalau begitu ada yang masuk di Jogja dan itu belum vaksinasi, silahkan komunikasikan kepada kami, nanti kita siapkan vaksinasi di kampus. Ya nggak peduli lah itu orang mana gitu. Setuju Tapi pokoknya semua yang domisili di Jogja harus kita selesaikan karena vaksin ini sudah terbukti, apalagi kalau sudah 2 kali. Pertama tidak mudah terkonfirmasi, kalau terkonfirmasi nggak sakit. Betul. Jadi itu yang akan kita upayakan. Nah kalau kemudian penduduk dari luar itu banyak di sini, tentu bukan hanya kita perhatikan kesehatannya saja, ekonominya juga harus jadi hal yang kita. Nah itu Pak. PR lagi. Iya Pak. Jadi di Jogja itu pertumbuhannya tinggi, tetapi kesenjangannya juga tinggi. Antara yang kaya dengan yang miskin itu senjangnya masih tinggi. Orang miskin di Jogja masih banyak. Tapi susah kita itu kalau soal kemiskinan Mas. Kenapa Pak? Karena pemerintah menghitung kemiskinan itu dari konsumsi. Oh iya Pak? Iya, konsumsinya berapa? Kalau konsumsinya sedikit miskin, kalau konsumsinya banyak kaya, gitu kan? Iya Pak. Misalnya dia belanjanya seberapa, konsumsi beras seberapa dan seterusnya kan? Nah, padahal falsafah Jawa kan nggak begitu. Benar. Kita ini ya hemat pangkal kaya. Benar. Kalau nggak butuh ya nggak belanja. Iya. Kan? Tapi gini loh Pak, dengan kondisi bahwa kita harus akui Pak, UMP kita ini kan salah satu yang terendah di Indonesia nih Pak. Ya, jadi kalau kita lihat walaupun UMP kita kemarin kenaikannya lebih tinggi dari daerah lain, itu tetap masih terendah dibanding yang lain. Betul Pak. Nah, cuma untuk tahun ini memang UMP itu cara menghitungnya agak berbeda. Dari Menteri Tenaga Kerja, nanti mungkin sekitar akhir bulan akan kita keluarkan, kita rilis UMP baru. Itu variabel yang berubah itu adalah variabel kaitannya dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau lebih tinggi pertumbuhan ekonominya menggunakan pertumbuhan ekonomi, kalau lebih tinggi inflasinya pakai inflasi. Inflasi kita tidak lebih dari angka 2. Oh masih ini Pak ya. Kecil, berarti yang akan dipakai adalah pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan nanti akan naik itu Mas. Nah, itu gimana Pak? Bukannya nanti akan menimbulkan gelombang resistensi nih Pak dari para pelaku industri yang ini kita baru sembuh ya Pak, kok udah ditodong lah. Tapi tentu nanti kan kita punya tripartit ya. Kita ketemu dengan serikat buruh, kita ketemu dengan kelompok pengusaha dan pemerintah.
Nanti kita akan berembuk, kita bernegosiasi baik-baik aja gitu, nggak usah pakai kenceng-kenceng. Lebih baik ada banyak tenaga kerja yang terserap, betul. Tetapi mungkin bisa jadi UMP-nya nggak maksimal, misalnya begitu. Nah, terakhir Pak, yang terserap di Jogja itu kebanyakan milenial Pak. What can we do Pak dengan gelombang milenial di Jogja ini mungkin salah satu yang terbesar di Jogja Pak. Apa yang mau dioptimalkan Pak dari teman-teman Pemda ini Pak? Betul, jadi kalau kita lihat struktur penduduk kita itu milenial dan orang tua yang banyak di sini, pensiunan dan milenial, gitu ya. Orang pensiun dari mana-mana pindah ke Jogja. Betul. Lalu milenial. Nah, saya senang milenial di Jogja itu memilih pekerjaan itu adalah wirausaha. Industri kreatif, bukan industri besar. Nah, ini saya kira satu nilai tambah. Kalau industri kreatif, berarti dia tidak akan terpengaruh dengan UMP dan lain-lain. Karena dia akan bekerja untuk dirinya sendiri, bahkan mempekerjakan orang lain. Nah, ini nilai tambah untuk DIY. Dan selama ini kita memang tidak ada industri besar di DIY itu. Industri kita itu industri yang menengah ke bawah. Nah, ini tidak kaitannya dengan buruh juga tidak terlalu banyak. Tapi harapannya tentu karena usia-usia milenial ini adalah orang-orang yang kreatif, maka ya kita bangun mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan menggantungkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada. Ya Pak, nyambung Pak tadi Pak. Bagaimanapun Pak, industri kreatif ini kan baik secara nasional pun juga menjadi salah satu ekspektasi besar Pak buat bangsa kita Pak. Jogja nggak kalah lah Pak. Kita tahu lah Pak, dari zaman dulu kalau dibandingkan Jakarta dan Bandung, Jogja mungkin produsen orang kreatif se-Indonesia Pak. Nah, kita tampung bagaimana nih Pak? Ini PR besar loh Pak buat teman-teman di pemerintahan nih Pak. Aset SDM kita, Pak. Saya mencoba bilang aset ya, itu memang berkualitas tinggi. Setuju Pak. Milenial terutama ya. Dan itu banyak memberikan sumbangan munculnya industri-industri kreatif di Jogja. Dan industri kreatif itu rata-rata ramah lingkungan. Ini nilai lebih ya. Nah, yang sering ada orang mengatakan gini kan, mereka yang kerja di teknologi informasi ya, ini orang ini apa ngingu tuyul ya, setiap hari kerjanya di kamar aja, katokan cendak, sarungan, rekeningnya tinggi gitu. Pak. Itu ya karena mereka punya akses ke luar negeri, banyak endorse gitu ya. Nah, ini yang punya nilai lebih dari situ. Lalu keuntungan kita itu kita bisa nembus pasar internasional untuk itu. Jadi kalau kita lihat selama ini kita ekspor itu adalah lebih banyak ke handicraft, pakaian jadi, mebel gitu ya. Dan kita dibantu dengan adanya bandara internasional JIA yang setiap penerbangan maskapai itu menyediakan kargo lebih banyak. Bahkan sekarang mulai banyak yang promosinya ke kargo bukan ke penumpang orang, karena ke luar negeri orang belum mau pergi gitu ya. Nah, ini saya kira nilai tambah untuk daerah semacam Jakarta, karena industri kreatif itu tidak memerlukan ekspor itu menggunakan kapal. Karena kalau menggunakan kapal kita ini harus kirim ke Semarang atau ke Surabaya, bahkan ke Bali. Nah, sekarang ini kita sudah banyak sendiri. Nah, pemerintah daerah bersama Kadin, bersama dengan para pengusaha itu bahkan sudah memiliki satu platform, yang platform itu dipergunakan untuk membantu para eksportir. Kesulitan apa, bahkan yang baru merintis ekspor itu bisa konsultasi di situ dan nanti kita bantu. Itu nyambung dengan yang tadi saya sampaikan. Yang tadi ada bantuan untuk ongkos kirim. Nah, ini yang kita ingin dorong di situ, sehingga mereka silakan produktif, kreatif, inovatif, industrinya industri kreatif. Kita akan dorong bagaimana cara mengekspornya.
Kita juga sudah menghubungi berbagai konsulat jenderal, kemudian kedutaan-kedutaan. Tolong Anda menjadi agen pemasaran kami, informasikan barang-barang kami dan ketemukan kami dengan buyer. Itu sudah kita lakukan. Nah, mayoritas Pak, ketika kita ngomong bahwa teman-teman di industri kreatif ini bergerak Pak, mayoritas ini kan mereka service based Pak, menghasilkan output berupa jasa Pak, jasa. Bisa jadi misalnya contoh kecil jasa animasi, jasa teknologi informasi. Nah, ketika mereka mulai berkembang di taraf-taraf startup company Pak ya, itu kan mereka mulai nih Pak merekrut teman-temannya 1, 2 sampai kemudian muncul embrio-embrio skala mikro perusahaan-perusahaan ini Pak. Stimulusnya apa Pak? Agar teman-teman ini kan mereka sudah nyaman ya, programmer misalnya cari programmer atau animator di Jogja juga lebih banyak. Nah, tapi sering kali Pak, ini ada respon dari teman-teman bahwa susah nyari izin yang mau menjadi bankable aja, kayaknya kok kita dianggap bukan perusahaan. Nah, ada nggak stimulus khusus Pak? Ya, itu memang persoalan mereka. Pada saat kita ingin berhubungan dengan bank, diperlukan alamat. Pada saat kita itu ingin memberikan jasa ke mereka yang ada di luar negeri, membutuhkan alamat dan nomor telepon, kan gitu. Makanya kemudian pemerintah daerah mencoba merangkul beberapa BUMN dan perusahaan-perusahaan tertentu. Misalnya saja kita bantu mereka itu punya alamat, punya tempat untuk showroom mereka. Itu misalnya seperti Jogja Digital Valley, DGF yang ada di Sagan. Modelnya co-working space tapi sudah menetap. Jadi kalau mereka kemudian mau pakai alamat untuk luar negeri, silakan. Mau buka kantor untuk hubungan dengan bank, itu silakan saja di situ. Artinya kepercayaan bank akan muncul karena dia punya kantor, dan itu kita siapkan. Dan sekarang bukan hanya di Sagan yang di GF, tapi kita juga sudah kembangkan di beberapa desa, beberapa komunitas, misalnya di Nagan, kemudian yang Jalan Prangtitis itu, Jalan Imogiri itu. Nah, itu kita kembangkan, kita bantu mereka dengan berbagai perlengkapan untuk bisa menjadi basis bagi usaha mereka. Ini yang kita lakukan supaya bank percaya bahwa itu tempat usaha, dia bisa kredit di situ, bahkan buka rekening untuk bisa menerima kiriman uang dari relasi dan punya alamat. Ini penting gitu. Saya setuju Pak bahwa potensi teman-teman ini luar biasa. Saya sepakat Pak dengan Bapak. Cuman seringkali Pak ketika mereka ini tidak diwadahi Pak. Jadi banyak yang stand alone Pak ya. Jadi yang nggak berbadan usaha tapi secara internasional mereka diakui. Nah, itu yang menurut saya sebetulnya mereka ini sudah mulai akhirnya ngantornya di kedai kopi di ini. Jadi memang itu tantangan besar buat Jogja Pak, PR kita Pak sebetulnya Pak. Jadi mereka yang butuh. Kalau apa yang selama ini kita fasilitasi kurang, bicaralah sama kami. Nah, ini. Kalau kira-kira ini OP di mana yang mau saya bicara, udahlah kepada saya nggak apa-apa. Kepada saya nanti saya yang akan distribusi gitu. Ini perizinan saya akan kirim ke DPPM. Ini kaitannya dengan koperasi dan UMKM, ke sana nanti nggak ada masalah. Baru saja kita, dan ini masih berlangsung, kita fasilitasi petani milenial. Wah, ini lagi trending nih Pak ya. Petani milenial itu teman-teman kreatif yang dulu mereka dapat pendidikan di Korea. Ada 12 orang itu pengen menjadi petani milenial. Yaudah kita fasilitasi bentuk koperasi biar nanti kita bisa bantu termasuk permodalannya, perizinannya. Mau sewa tanah di desa mana, kita nanti yang bicara sama Pak Lurah. Keren. Jadi yang lain saya kira gitu. Kalau ada hal yang memang sulit, silakanlah idenya seperti apa, sampaikan kepada kami.
Kalau misalnya kepada kami siapa tuh Pak? Ya saya aja nggak apa-apa gitu ya. Iya Pak. Oke. Saya aja nanti saya yang akan bantu untuk komunikasi dengan yang lain. Nah ini Pak, Mungkin sekda istimewa nih Pak. Karena kalau harus ke Sodalam, ke Gusti mungkin agak riko gitu ya. Betul, saya yang jadi perantaranya. Nah ini Pak, saya senengnya nih Pak, sekda rasa gubernur ini Pak. Nah Pak, maksudnya kita memang butuh jembatan komunikasi dan memang kalau Pemda membuka itu Pak, luar biasa Pak. Iya, dan Pak Gubernur itu dan Pak Wagub itu punya komitmen yang tinggi itu. Jadi yang saya ceritakan tentang petani milenial ini, Pak Gubernur itu selalu menanyakan ke saya, repotnya sudah seperti apa, mereka sudah seperti apa, perlu nggak bantuan Gubernur, bahkan beliau mengatakan begitu. Jadi Pak apresiasinya positif Pak ya. Sebetulnya kalau mereka mau bertemu langsung dengan beliau pun nanti bisa kita fasilitasi. Keren Pak. Ini Pak mendefinisikan Jogja nggak cuman angkringan, kangen dan rindu ya Pak ya. Ini Jogjanya beda ya Pak. Jadi pabrik games gitu kan nggak masalah. Oke Pak, kita tunggu Pak. Kita tunggu Pak sesi berikutnya Pak, ngumpul-ngumpul bareng dengan teman-teman milenial. Kapan saja kalau misalnya slow, kontak-kontak aja, nanti saya meluncur ke sini. Terima kasih banyak Pak. Tetap sehat Pak ya. Ya. Matur Pak Ajis. Luar biasa.